Saya ucapkan selamat datang di Serambi Salihara. Ini adalah program musyawarah buku yang diselenggarakan oleh penerbit bekerja sama dengan Salihara. Kali ini kami bekerja sama dengan penerbit Kepustakaan Populer Gramedia untuk mempresentasikan satu buku yang sangat menarik, yang judul aslinya adalah Dangdut Stories. Sudah diterjemahkan tahun berapa? Bukan yang ini tahun berapa? 2010, 2 tahun yang lalu. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya kira-kira diluncurkan sekarang ini, berjudul Dangdut, Musik, Identitas dan Budaya Indonesia. Kita sudah bersama penulisnya, Bapak Andrew Weintraub. Apakah saya menyebut namanya dengan benar? Tepuk tangan saudara-saudara. Dan Mas Denny Sakri sebagai pembahas. Sebaiknya kita mulai saja, saya jadi duduk. Buku ini menarik sekali karena membahas dangdut. Ya, dangdut sendiri sebuah fenomena yang menarik karena kita tahu ada dangdut yang sangat berdakwah sekaligus mencampur musik rock dan musik timur dan India, yaitu Rhoma Irama. Tetapi di sisi lain juga kita melihat dangdut yang sangat sensual. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa dalam pentas dangdut itu terjadi banyak sekali kontradiksi, dan bagaimana memahami kontradiksi-kontradiksi ini. Itu salah satu yang diceritakan juga dalam buku Dangdut Stories. Tetapi selain itu juga Pak Andrew membahas dangdut sebagai satu genre atau genre musik sendiri. Nah, itu saya kira menarik, nanti bisa dibahas bersama-sama. Tapi saya akan memperkenalkan kedua pembicara kita. Yang pertama, saya beri kesempatan kepada Bung Denny Sakri. Bung Denny Sakri ini biasa disebut sebagai ensiklopedia musik berjalan. Karena kalau saudara-saudara mengikuti tweetnya @DennySakri, DENNY Sakrie. Silakan ikutin tweetnya Denny Sakri. Itu akan penuh dengan informasi-informasi mengenai musik. Jadi kalau nanya musik, tanyanya ke Denny aja deh. Denny sebetulnya juga seorang musisi juga ya. Dulu, sekarang nggak mau ngaku lagi. Tapi dia sekarang lebih dikenal sebagai seorang pengamat musik, meskipun keterlibatan dalam dunia musik dan dalam program-program musik di televisi maupun radio mewarnai hampir seluruh hidupnya. Sekarang Denny Sakri bekerja sebagai penulis lepas, tapi membuat tulisan rutin di beberapa media massa. Saya persilakan Bung Denny untuk membahas buku ini kira-kira sekitar 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu saya jadi berubah ya, seperti Bang Haji? Oke. Saya selalu begini memang kalau berhadapan dengan satu kondisi, saya selalu seperti kata pepatah, ketika masuk dalam kandang kambing maka mengumbiklah. Ketika kita ngomongin dangdut, kita ikutilah sunnah-sunnah dari dangdut dengan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras dong disambut. Ya. Waktu di Mata Najwa, saya dengan Bang Haji sempat bercerita tentang ketika dia mengucapkan Assalamualaikum ketika saudara tampil, itu katanya yang namanya sendal batu bertebaran ke atas panggung. Jadi ada pro dan kontra ketika dia menyebutkan kata Assalamualaikum, karena memang pada saat itu kata Assalamualaikum itu memang hanya disimpan di masjid, di surau ataupun di langgar. Maksudnya di langgar, bukan di salah gue ngomongnya. Jadi memang pada saat itu dangdut selalu menuai kontroversi, karena yang saya ingat pada tahun 75 sebetulnya ini ada skenario dari majalah tersebut yang namanya Up to Hill. Kemudian salah satu rockstar, kebetulan satu kampung dengan Bang Haji, namanya Benny Suwarja, mengatakan bahwa musik dangdut itu adalah musik, maaf, tai anjing. Terjadilah polemik yang sangat kencang dan kemudian hebohlah seluruh Indonesia dengan adanya polemik itu. Yang jelas
oplah dari Aktil juga meningkat gara-gara keluar kata-kata itu, dan saya pikir itu juga adalah momen bagaimana dangdut juga bisa menjadi perhatian, karena pada saat itu juga Bang Haji juga mulai memasukkan unsur rock di dalam Soneta ya, lewat album Begadang. Saya jadi ingat tahun 2007 ketika saya dan beberapa teman-teman diminta oleh majalah Rolling Stone untuk membuat semacam telaah album terbaik Indonesia mulai dari era 50-an sampai sekarang. Kemudian dibanderol dalam satu judul 150 album terbaik Indonesia. Salah satunya adalah masuk album Begadang dari Rhoma Irama tahun 73, dan itu juga sempat menjadi terjadi gonjang-ganjing lah di Rolling Stone adalah majalah franchise, Rolling Stone adalah majalah Amerika, dan kita meyakinkan bahwa sebetulnya spirit rock itu ada dalam album Begadang tersebut. Bahkan waktu itu saya mengatakan bahwa soneta Rhoma Irama dengan soneta itu adalah subgenre rock, jadi dangdut rock. Jadi pada saat itu, kalau mungkin nanti teman-teman baca atau ada yang sudah baca buku yang ditulis oleh Bang Andrew, ya, saya panggil dia Bang karena dangdut kan, Bang Andrew. Di situ ditulis bagaimana Rhoma Irama memasukkan unsur rock. Dia meniru semua pernak-pernik musik rock ya, mulai dari kostum, kemudian mulai dari perangkat, alat-alat segala macam. Dia memakai Fender Stratocaster. Fender ini adalah alat gitar yang selalu menjadi ikon dari musik rock. Kemudian yang saya ingat pada saat itu, Bang Haji sering update banget dengan alat-alatnya ya. Setelah Fender Stratocaster, tiba-tiba saya ngeliat ada bass Rickenbacker yang dulu kita lihat hanya dipakai oleh Paul McCartney pasca The Beatles. Wah gila ini membuat anak-anak rock itu kan dulu sombong-sombong ya, tapi sebenarnya nggak ada duitnya sebetulnya. Mereka main tapi nggak dibayar, senang gitu kan, bawa lagu orang lah. Jadi saya tidak mengadu domba sebetulnya di sini, tapi di sini dikatakan bahwa Bang Haji memasukkan rock dalam dangdut ini adalah upaya untuk ya mungkin bisa dikatakan menaikkan strata sosial, karena dulu orang selalu menganggap dangdut itu ada yang bilang kampungan, katro, sampai maaf ada yang bilang najis gitu ya. Itu upaya yang sangat masuk akal gitu. Kalau kita mau melihat di musik jazz sendiri, sorry kalau agak lompat-lompat, seorang Miles Davis ingin menjadikan musik jazz itu tidak hanya berada di satu lingkungan katakanlah seperti di bar ataupun di lounge hotel, tapi lebih ke arena open air terbuka seperti rock, seperti Jimi Hendrix. Suatu hari Miles Davis datang di konser Jimi Hendrix dan dia ngelihat betapa anak muda sangat tergila-gila dengan raungan elektrik dari gitar Jimi Hendrix. Saya pikir Bang Haji juga mengalami satu benturan yang sama seperti yang dialami oleh Jimi Hendrix. Bagaimana mengangkat dangdut ini ke posisi yang tidak sekedar najis dalam tanda kutip itu gitu. Jadi masuklah elektrifikasi instrumen dalam karya-karya Bang Rhoma, dan kebetulan juga cerdasnya Bang Rhoma ini memasukkan satu sound yang sangat familiar di antara anak-anak muda era 70-an. Apalagi kalau bukan Deep Purple. Saya bilang Deep Purple, bukan Deep Purple, bukan ya. Karena orang 70-an itu menyebutnya Deep Purple. Jadi kalau ada orang bilang, wah enak banget tuh Deep Purple, pasti dia orang 70-an. Kalau bilang, bagus nih Deep Purple, wah ini anak 80-an, 90-an. Dan saya memang sempat bertemu dengan Bang Rhoma saat saya 70-an apa enggak ya, Deep Purple datang kedua kalinya di JCC. Waktu itu kalau nggak salah Bang Rhoma datang sama Vicky ya. Vicky dengan Bang Rhoma seperti pinang di belah dua gitu. Jadi
Saya sampai kaget, ini Bang Roma kenapa datang nonton di Purple? Ini sudah bukan Ricky Blackmore ini, sudah Steve Morse yang main di sini. Tapi ternyata memang Bang Roma datang untuk melihat band idola tersebut. Oke, itu hanya sebuah pernak-pernik. Jadi sebetulnya upaya yang diambil oleh Oma Irama dalam dangdut ini, rock ini dalam dangdut sebetulnya adalah upaya-upaya ketika stereotip dalam masyarakat bahwa dangdut itu murahan, gitu ya, dangdut itu lebih akar rumput, gitu. Dangdut itu adalah musik yang menemani orang joget saat mungkin supir-supir pantura sebelum melepaskan hajat di warung remang-remang di situ ya. Musiknya adalah musik dangdut. Nah ini yang stereotip inilah yang berkembang di masyarakat bahwa dangdut adalah musik yang berkeliaran di tempat-tempat yang dianggap tidak senonoh gitu. Tapi jangan lupa bahwa dangdut sendiri adalah salah satu musik yang dianggap merupakan kunci terbesar di saat meraih massa, terutama dalam kampanye-kampanye politik. Mulai dari saya pikir dari era Golkar kali ya. Tadi teman saya di sana yang jurnalis tanpa huruf R itu, Bobby Batara mengatakan Golkar golongan keturunan Arab katanya ya. Jadi sebetulnya memang dangdut memang ini banyak awal-awalnya era cikal bakalnya 40-an 50-an banyak dimainkan oleh peranakan-peranakan Arab ya di sini. Kemudian di buku Dangdut Stories ini Bang Andrew juga sudah menuliskan pimpinan dan juga sekaligus vokalis dari Orkes Gambus Al-Waton di Surabaya yang tidak lain dan tak bukan adalah ayah kandung dari Ahmad Albar. Dan jangan ketawa dong, ini bukan stand up comedy. Jadi dalam dangdut itu setidaknya ada 3 elemen musik yang menjadi hibrida. Jadi musik Arab, Middle East, kemudian yang kedua adalah Hindustani atau musik-musik India, dan ketiga adalah irama Melayu. Nah, mungkin sosok yang patut diberi penghargaan atas berkembangnya musik dangdut di Indonesia, the one and only adalah Bung Karno. Karena pada era 50-an Bung Karno aktif mengkampanyekan anti-imperialisme, anti-barat, anti-ngak-ngok segala macam, dan film-film Hollywood tidak boleh diputar, tapi sempat kecolongan yaitu Rock Around the Clock dari Bill Haley tahun 52 kalau nggak salah, sempat di beberapa kota diputar menurut Granny Shilado. Pada saat itu untuk mengcounter pengaruh-pengaruh musik barat yang dianggap dekaden dan ngak-ngikok, impor film-film India ternyata boleh. Dari tahun 50 sampai 64 film-film India bertebaran di mana-mana gitu ya. Ya mungkin bioskop terakhir film India di Indonesia adalah Rivoli kali ya. Dulu di tahun 80-an banyak anak-anak muda nonton ke Rivoli, bukan hanya nonton film dangdut tapi hanya bikin film juga, karena 3 jam nonton di dalam itu banyak dipergunakan untuk bikin film sendiri. Ya, kembali ke pengaruh dari 3 elemen musik ini, inilah yang menjadi pemicu utama terbentuknya hibrida musik dangdut ini. Udah berapa menit, Pak? Belum ya, oke. Jadi kalau kita dengarkan bahwa era India itu memang ya zaman-zaman itu mungkin sudah mengenal aktor-aktor seperti Raj Kapoor, ya, Sharmila Tagore, Rajesh Khanna, Mumtaz, Dev Anand, lain-lain. Saya hafal banget karena saya masih SD, saya nonton film India. Salah satunya adalah film Andas yang kemudian ternyata menjadi lagu SMS ya. Iya. Itu Sharmila Tagore yang main. Jadi pada saat itu memang, nah inilah yang mungkin harus bahwa ketika awal dangdut itu muncul, banyak istilah kalau yang ditulis oleh Bang Andrew bahwa lagu-lagu translate, lagu-lagu terjemahan. Misalnya kebanyakan sih kalau India itu penyanyi yang banyak, aktor-aktor India kan tuh semua lip sync semua. Jadi siapapun bintangnya, entah itu Sharmila Tagore, entah itu Helen, entah itu Mumtaz atau Nargis, yang mengisi suaranya itu adalah Lata Mangeshkar. Sangat tidak cantik, gemuk, pakai sari, bindinya juga nggak begitu bagus ya. Itu yang mengisi semua soundtrack dari film-film India, dan ini juga yang menjadi inspirasi dari almarhumah Tante Elia Kadam.
saya sebut tante karena saya pernah dimarahin, panggil dia ibu, panggil saya tante katanya waktu itu. Tante Elia Kadam yang namanya ada Elia Agus, Elia siapa, pada saat itu dia banyak mengadopsi gaya dari Lata Mangeshkar, kemudian dia memakai sari, tapi bukan sarinya Lata Mangeshkar, kurang begitu bagus sarinya Lata Mangeshkar pada saat itu. Yang ditiru adalah Nargis. Nargis itu adalah bintang paling cantik dari film India yang banyak menginspirasi wanita-wanita Indonesia berdandan saat itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang banyak narasumber yang mengatakan apa yang harus dibanggakan dengan musik dangdut. Kemudian kalau nggak salah tanggal 21 ya, kemudian ada dari PAMI Pak Surya, Bang Surya sudah sangat irama sekali kayaknya kan. Itu akan mengadakan seminar di mana juga Bang Andrew akan hadir juga. Dari seminar ini untuk menjadikan dangdut sebagai heritage Indonesia. Kalau nggak salah mau didaftarkan di UNESCO ya. Nah, banyak waktu itu saya sempat melempar wacana-wacana ini di Twitter. Banyak yang mengatakan bahwa bukannya dangdut itu adalah jiplakan idiot. Nah, ini yang mungkin perlu akan dibahas lagi oleh Bang Andrew yang telah meneliti secara bagus sekali. Kemudian karena sampai saat ini juga kejadian jiplak-menjiplak atau translate song itu masih berlangsung gitu. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang dari Surabaya bernama Haji Imron mengatakan, saya di atas kereta api, saya mendapat inspirasi menulis lagu Iwa Peye. Padahal itu adalah lagu gospel Amerika yang namanya When the Saints Go Marching, yang dibawakan oleh 50 klub sepak bola di dunia, termasuk yang Yunani segala macam, dan Persebaya, dan ada 20 klub rugby serta hoki yang memakai lagu itu. Jadi kalau kita kalikan itu betapa kayanya Haji Imron itu akan mendapatkan royalti ketika dia naik kereta api membuat lagu Iwa Peye ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang harus kita poin-poin ini yang mungkin kita harus catat mengenai dangdut ini. Jadi memang di Indonesia memang kadang-kadang saya selalu hadir dalam beberapa diskusi yang selalu mempertanyakan musik asli Indonesia itu seperti apa. Karena kalau kita ngomong soal keroncong itu sudah ada fado dari Portugal ya. Kemudian musik-musik yang lain semuanya itu adalah merupakan hibrida dan akhirnya menjadi musik Indonesia gitu. Artinya begini, adopsi terhadap musik yang datang dari luar, entah itu dari western ataupun dari bagian dunia manapun, itu akan menjadi musik Indonesia dengan rasa Indonesia gitu. Termasuk juga dangdut. Jadi sebetulnya kalau mau disebut musik asli Indonesia, nah ini perlu diskusi-diskusi yang lebih kontinu lagi mengenai hal ini, dan selalu akan terjadi perdebatan yang tiada akhir sebetulnya. Mungkin ini sekedar impresi saya terhadap musik dangdut. Sorry kalau agak lompat-lompat dan kurang begitu ilmiah, karena memang saya hanya ingin mengantar kepada Bang Andrew yang saya kagumi. Ternyata dia setahun usianya lebih tua dari saya. Dia tahun 62, saya tahun 63. Dan alhamdulillah Bang Andrew sangat fasih bahasa Indonesianya. Jadi apakah tidak tertarik menjadi warga negara Indonesia saja, Bang Andrew? Kita terjadi pertukaran ini aja. Saya jadi warga negara Amerika, Anda jadi warga negara Indonesia. Sorry, just kidding. Ya mungkin itu aja, nanti akan lebih berkembang. Jadi ini hanya semacam komentar saya terhadap musik dangdut ya. Jadi banyak orang mengatakan, kenapa Denny Sagri itu ikut menkomentarin musik dangdut? Saya sepanjang hidup saya tidak pernah menghina-hina jenis musik lain gitu. Apapun yang namanya musik itu adalah sebuah karya seni, dan kalau mengenai musik itu adalah masalah selera sebetulnya. Kalau tidak suka ya tidak usah dimaki-maki, tidak usah dihina-hina gitu. Begitu juga dengan dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Denny. Belum haji kan ya? Belum. Bung Denny sudah memberi kita pengantar yang menarik mengenai dangdut dengan satu pertanyaan besar, yaitu bahwa musik yang merupakan hibrida ini bukan cuma hibrida tapi sebagian juga penjiplakan mentah-mentah. Apakah tidak problematis? Apakah bisa didaftarkan sebagai warisan budaya Indonesia? Saya kira itu catatannya yang sangat penting yang bisa kita diskusikan nanti. Kita akan memberi waktu kepada Profesor Bang Profesor
predator. Kita nggak tahu lah kalau soal predatornya. Tapi Bung, kalau saya nggak suka manggil Bang, saya nggak suka Bang. Saya suka dangdut tapi saya nggak suka abang-abang. Saya suka Bung Karno gitu, jadi panggilnya Bung Andrew. Sebetulnya bukunya membahas sangat luas dan sangat detail mengenai dangdut, bagaimana dangdut berkembang dari dari orkes Melayu, kemudian perkembangannya kemudian menjadi turun seperti yang tadi Denny ceritakan, menjadi musiknya orang dianggap musik rakyat yang kampungan, dan bagaimana dia naik lagi. Itu diceritakan, jadi saudara-saudara silakan membeli bukunya, jangan lupa. Tapi mungkin salah satu yang juga menarik adalah tadi berhubungan dengan Denny yang mengatakan bahwa ini sebuah musik yang hibrid, tapi dia menjadi satu bentuk baru yang khas. Mungkin Bung Andrew bisa menceritakannya, atau terserah Bung Andrew mau mengambil mana bagian yang paling relevan untuk sore ini untuk didiskusikan dari buku Anda. Saya kira Bung Andrew juga akan bernyanyi. Kita sudah meminjam gitar. Gitarnya pinjaman, gitar tua dari seorang biduan. Hampir menjadi satria. Nah, saya persilakan, mungkin saya sebaiknya kita tepuk tangan dulu untuk Bung Andrew. Kalau di film itu dibanting sama ibunya Oma ya. Untung kita selama-lamanya. Sekalian ya. Saya jadi tidak memperkenalkan tadi ya. Salah, saya perkenalkan dulu sedikit ya. Saya lupa memperkenalkan. Jadi Bung Andrew adalah profesor musik dari University of Pittsburgh. Dia pada awalnya datang ke Indonesia untuk meneliti musik Sunda, dan kemudian meneliti hubungan seni pertunjukan dengan politik di masa Orde Baru. Tetapi dalam penjelajahannya meneliti musik Sunda, Bung Andrew menyadari bahwa semua orang Indonesia tuh ternyata suka dangdut, meskipun suka nggak mau ngaku. Ya pokoknya berhubungan sama dangdut atau suka banget atau benci gitu. Jadi hubungan cinta benci ini ada hubungan pokoknya. Tidak ada satu orang Indonesia pun yang tidak berhubungan dengan dangdut. Akhirnya, oh Pak Mur almarhum, Ibu Popi. Jadi sekarang dengan kesadaran itu kemudian Andrew meneliti dangdut secara khusus, dan kembali saya persilakan Bung Andrew untuk membuat presentasinya. Halo, good afternoon. Halo, thank you. Saya sangat gembira untuk diberikan kesempatan ini untuk membicarakan dangdut. Dan saya mau berterima kasih pada Salihara dan Ayu sama KPG yang menerbitkan buku ini. Sebenarnya yang diterbitkan sebelumnya dalam versi bahasa Inggris namanya Dangdut Stories, cerita dangdut. Tapi saya ingin punya buku yang berjudul Dangdut. Jadi supaya bisa mengutamakan jenis musik dangdut. Jadi ada buku yang berjudul Dangdut sekarang. Nah itu. Jadi bukan cerita dangdut, walaupun itu terjemahan buku Dangdut Stories, dan ada banyak cerita yang saya mengumpulkan dari artis, produser, penggemar, dan orang biasa, orang yang suka dangdut. Jadi saya kumpulkan semua cerita di dalam konteks kronologis supaya kita bisa lihat sejarah dangdut. Jadi saya ingin menceritakan sedikit tentang proses membuat buku dan pendekatannya saya.
Saya seperti Ayu katakan datang ke Indonesia pada tahun 85 untuk belajar musik Sunda. Gamelan, kecapi, pantun Sunda, wayang golek. Ya, jadi saya tinggal di Indonesia lama, ya nggak begitu lama, tapi 6 tahun waktu itu untuk dapat data tentang musik Sunda. Terus saya sangat tertarik pada musik dangdut pada waktu itu, tapi tidak sebagai objek penelitian. Nggak boleh, kata guru saya, nggak boleh bikin tesis tentang dangdut karena itu musik pop dan bukan musik tradisional. Tidak bisa dijadikan objek penelitian yang serius. Walaupun kita senang, pada waktu itu Evita Mala lagi top, kumis. Saya masih ingat Omay Rama juga top banget pada waktu itu, Elvi Sukaisi. Jadi kita dengar tapi nggak boleh meneliti. Tapi saya simpan dalam hati supaya nanti bisa jadi sesuatu yang bisa diteliti dan bisa dijadikan buku seperti ini. Sudah profesor bisa begitu, bisa apa aja. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah ada, karena sudah ada buku, sudah ada penelitian tentang musik pop. Jadi banyak orang akan meneruskan, akan tertarik pada musik pop. Seperti pop Indonesia belum ada buku, belum dibukukan. Jadi mungkin ada yang mau bikin buku tentang musik pop, buku akademis. Nah, ini banyak cerita yang saya dapat dari majalah seperti Aktuel, Tempo, Kompas, dan Selekta. Ada majalah pop juga pada waktu itu. Ada koran. Saya baca semua. Kadang-kadang harus ke arsip di Belanda, believe it or not, untuk mendapat koran seperti itu, yang lama, yang tidak ada di Indonesia. Misalnya tidak ada di perpustakaan nasional di sini. Tapi kita bisa dapat dari sana, terus kita bisa lihat apa yang jadi polemik pada waktu itu. Pada waktu tahun 60-an dan 70-an, 80-an. Apa yang penting buat masyarakat Indonesia. Dan bagaimana dangdut bisa jadi lensa untuk melihat, untuk mengerti apa yang penting buat orang pada waktu itu. Kita bisa baca dari situ dengan mata yang sangat kritikal, ya. Percaya pada yang, maaf ya, dan jangan selalu percaya pada yang ditulis di dalam koran atau di majalah, ya. Tapi kita baca, terus kita bikin story ya tentang itu, dan itu bisa jadi cerita. Tapi ini sangat selektif. Ceritanya selalu selektif karena kita ambil yang menarik buat kita, terus kita pakai pandangan sendiri. Jadi kita pakai interpretasi sendiri. Saya bilang dalam buku ini bukan authoritative, ya. It's not the last word. Ini bukan kata yang terakhir. Jadi banyak yang harus dipikirkan dan harus ditambah supaya kita akan lebih mengerti apa yang terjadi dalam sejarah Indonesia, dan apalagi yang buat masyarakat, orang pinggiran, orang marginal, karena mereka jadi subjek lagu dangdut. Mereka yang sangat penting buat lagu-lagu dangdut. Tanpa lagu dangdut mungkin kita tidak tahu apa kehidupannya orang kaum marginal pada waktu itu 30-40 tahun yang lalu. Jadi kita bisa mengerti. Seperti ini, saya pakai contoh ya, lagu Gelandangan.
Nah, lagu gelandangan saya bisa baca teks lagu itu. Tapi lebih bagus kita merasa feeling yang ada di dalam lagu itu. Ya. Jadi kita merasa emosi daripada baca teks saja. Saya nyanyi ya. Ya. Oh. Ya. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah nasib yang aku alami. Entah sampai kapan hidup begini. I got those homeless blues. I'm running around this town. I got those homeless blues. Running around this town. Well, I'm gonna get myself a place to sleep, and I'm gonna lay my body down. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Nah itu saya rasa gelandangan itu blues, itu semacam blues. Dari chord, dari akor. Kalau lihat akor dalam musik gelandangan, ada E, ada A, ada B. Terus dari feeling atau maksud dan arti lagunya, ya, sangat melankolis, sangat sedih, tapi penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan. Dia tidak, ini bukan lagu cengeng, walaupun melankolis. Dia masih punya harapan. Nah sekarang kita sebagai musician ya, kita sudah campur gaya musik seperti Pak Denny katakan,
Dangdut itu hibrida, musik hibrida. Menurut saya semua musik hibrid, semua musik hibrida. Dari musik yang pertama, lagu yang pertama yang dibikin oleh orang. Ada satu orang misalnya, dia baru bikin lagu. Oke. Kenapa jadi hibrid? Karena dia yang bikin. Tapi itu musiknya harus didengar oleh orang lain. Orang lain dengar. Dia bawa interpretasinya dia. Campur dengan yang dia dengar. Baru ada proses hibrida antara dua orang. Tadi semua musik hibrid. Blues itu hibrid juga. Blues jadi rock ya, rock, musik hibrida, ya, hibrid, apa ya, hybrid, dari hybrid, campur, ya. Tapi dangdut itu musik asli Indonesia, tanpa Rhoma Irama, tanpa Elvi Sukaesih, tanpa Rafiq, tidak ada musik dangdut. Mereka orang Indonesia, jadi musik Indonesia. Selain musik yang bisa jadi apa ya, reflection, bayangan masyarakat, kayak lagu Rhoma Irama seperti Gelandangan. Ada banyak lagu cinta, wow, banyak lagu cinta yang dianggap tidak penting, tidak serius, tidak bisa jadi objek penelitian karena lagu cinta, lagu cinta itu lagu cinta saja. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat itu. Mereka juga bilang blues banyak lagu melankolis, banyak lagu sedih, jadi nggak bisa diteliti, nggak harus diteliti. Tapi kalau kita lihat musik blues, itu sebenarnya tentang hubungan antara laki dan perempuan. Dan banyak macam hubungan antara laki dan perempuan, bukan cinta saja. Musik dangdut juga begitu. Hubungan antara lelaki dan perempuan, dan istri misalnya. Terus tentang tema yang lain, misalnya ada lagu cinta sampai di sini, yang diciptakan oleh Pak Dadang Es di sini. Dia memang komposer lagu itu, ya. Dia bikin lagu itu. Nah, barulah sekarang aku menyadari cintamu padaku sekulit ari. Wow, what a line. Poetis sekali. Itu sulit bikin kalimat seperti itu. Nah, dia baru sadar, orang baru sadar. Itu penting sekali. Dia di garis yang pertama. Saya baru sadar. Oh, oke. Lagu jadi bisa bikin orang sadar. Ya. Itu luar biasa. Terus sekulit ari itu susah dijelaskan untuk orang Amerika. Mereka tidak itu nggak punya konsep seperti itu, tapi sangat luar biasa. Jadi dia bikin itu. Jadi saya kira kalau kita meneliti ya lagu, kita bisa lihat yang pentingnya interpretasinya banyak. Jadi saya mau nyanyi itu karena ada Pak Dadang di sini. Nah, ini juga lagu yang sangat ya sedikit sedih juga, cinta sampai di sini. Kenapa harus pakai beat yang sangat ramai? Ini beatnya. Dengan teks yang itu jadi
pertanyaan saya pada waktu meneliti dangdut. Kenapa ada musik yang ramai, yang bisa joget, tapi teks lagunya sangat sedih atau melankolis? Itu pertanyaan berat orang di sini. Saya nggak tahu. Saya punya hipotesa, tapi nggak tahu persis. Barulah sekarang aku menyadari cintamu padaku, oh sekulit hari tiada ku sangka engkau sampai hati nodai cintaku yang suci mulia. Panas bara api membakar kulitku, lebih panas lagi, oh terbakar hati. Telah ku coba hati, tak mau lagi, lebih baik cinta, oh sampai di sini. Barulah sekarang aku menyadari cintaku padaku, oh sekulit hari tiada kesan aku sampai hati nodai cintaku yang suci mulia. Oke. Nah, jadi ada lagu cinta ya. Terus dengan masalah hibrida lagi ya. Kita punya band di Amerika namanya Dangdut Cowboys. Dari tahun 2007 kita baru punya, untuk supaya orang Amerika akan tahu dangdut, dan kita akan punya jalan ya untuk mendidik orang tentang musik Indonesia di sana, daripada musik gamelan, musik wayang atau yang lain. Kita ingin mereka tahu musik pop juga. Jadi kita campurkan musik dari Amerika dan Indonesia. Seperti blues dan dangdut, terus country. Nah, kalau country di sana bukan lagu country seperti tahun yang ada di Indonesia tahun 70 dan 80-an. Itu lebih seperti folk musik ya, folk seperti Bob Dylan atau Joan Baez. Tapi ini country yang benar-benar country, seperti Hank Williams, Jimmy, Dolly Parton. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta, takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry, you'll try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come down like
falling rain. You toss around, you call my name, you walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Saya dari KPG. Kurang sip tadi nyanyinya itu. Saya sebenarnya mengharapkan Anda menyanyi lagu yang tadi sempat dibahas pertama kali oleh Bung Denny. Saya tuh punya pendapat demikian mengenai musik. Saya bayangkan ya, ada musik yang dangdut, lalu yang pop dan pop yang agak menengah itu kira-kira diwakili oleh Iwan Fals gitu. Lalu ini Rhoma Irama dan yang sini Leo Christie. Ketawa ya. Ini saya coba. Jadi pada tingkat yang bawah, kalau kita lihat lirik-lirik itu kan sangat langsung, sangat telanjang, tidak ada eksplorasi bahasa. Jadi kalau membaca lirik-lirik lagu dangdut itu seperti kita membaca teks-teks di truk. Kayak seperti itu ya. Nah, yang ada eksplorasi kebahasaan sedikit Iwan. Ya. Nah, yang di tingkat yang lebih jauh lagi yang memerlukan interpretasi dan multi makna, multi tafsir itu Leo Christie. Nah, bagaimana pendapat Anda? Dan saya juga pengen kira-kira pendapat saya itu benar nggak Pak? Ketika seorang pengarang lagu dangdut, dia memang berusaha tanpa bersastrawi-sastrawian dalam membentuk, sehingga langsung kena dengan audiensnya. Nah, yang menarik lagi, Oma menciptakan lagu musik untuk memberontak. Lalu tahun berapa ya? Saya lupa. Oma menciptakan lagu judulnya Rupiah. Gara-gara lagu Rupiah ini dia ditangkap Saleh Sudomo karena dianggap subversif, menghina rupiah sebagai mata uang Indonesia. Nah, artinya awal-awalnya itu dangdut itu memiliki semangat pemberontakan terhadap keadaan sosial, mungkin juga pemberontakan terhadap politik dan sebagainya. Nah, ini saya minta pendapat dari Anda. Ini ada pergeseran, kalau saya melihat ada pergeseran. Yang sekarang kan cinta-cintaan, kemelaratan, dan itu menjadi sesuatu yang nikmat karena musiknya. Dangdut itu riang, sedih, joget semua kan. Ya. Itu memang unik gitu. Nah, tapi coba kita lihat dalam konteks sosial itu, secara sosiologis itu ada pergeseran. Nah, saya nggak tahu Bung Dulu, Mas Denny dan Pak. Saya coba minta pendapat masih. Terima kasih. Saya Nur MN dari komunitas sonetamania.com. Saya Nur MN. Saya menyangkut masalah dangdut ke UNESCO. Saya masih bertanya-tanya sampai saat ini, dangdut itu yang mana? Karena secara musik, dia itu kan transformasi dari tahun 50 sampai tahun sekarang udah beberapa kali berubah wujud. Dari yang musik Melayu sampai ke dangdut pop, sampai sekarang ada namanya dangdut koplo, dangdut segala macam. Jadi saya tanyakan, dangdut yang mana yang musik Indonesia itu? Karena mereka sudah banyak melebur, dan kemudian sejak kapan dikatakan itu musik dangdut? Karena Pak Haji sendiri pada tahun 76 dia menyatakan penyanyi Melayu, bukan penyanyi dangdut. Dan lagu musik dikatakan secara gamblang
dia membawakan musik Melayu. Jadi sejak kapan sih Dangdut itu dikatakan sebagai jati diri bangsa Indonesia? Terima kasih. Yang pertama tentang musik, teks ya, teks lagunya, lirik ya, itu jadi yang saya menganalisa di dalam bab kelima, ada yang sangat puitis ya menurut saya, itu Senyum Membawa Luka. Lagunya tidak seperti lagu dangdut yang disebut oleh Bapak. Ini ya teksnya misalnya. Silakan dibaca oleh Ayu. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, lagunya gimana sih? Ku anggap belum seberapa dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku jatuh bangun. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku lesu darah. Untuk apa kau berikan aku benang yang kusut, sementara diriku harus membuat kain yang halus. Untuk apa kau hidangkan aku cinta yang kalut, sementara tanganmu telah engkau berikan pada yang lain. Sungguh teganya dirimu, teganya pada diriku. Aku masih belum mau mati karena cintamu lalu menderita, walaupun tali cinta masih mengikat-ikat di leherku. Lebih baik ku kecewa daripada ku merana hingga terluka. Karena pengobat cinta sungguh sangat mahal harganya. Nah, itu menurut saya beautiful ya, sebagai puisi. Tapi saya ingin tanya, kenapa itu jadi lucu ya? Kenapa ketawa? Lebih overacting. Nah, itu dangdut. Sekarang istilahnya lebay. Terus yang kedua tentang musik cinta yang sekarang selalu ada musik yang dengan lirik tentang cinta, kata Bapak. Jadi sepertinya lagu itu bisa dikotakan, itu bisa digeserkan, itu jadi tidak harus dianggap serius, dianggap sebagai objek penelitian, karena itu lagu cinta saja. Dan orang ada dua orang tidak akan mendengar lagu itu karena hanya tentang cinta, jadi tidak begitu penting karena lagunya tentang cinta. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Ada yang bilang, oh, ya sebenarnya Mansur S yang dalam wawancara saya tanya kenapa ada lirik tentang ini. Dia bilang, oh, liriknya tidak penting. Orang yang dengar dangdut tidak mau dengar liriknya, ingin joget saja. Mereka ingin fun, ya. Tapi saya rasa itu karena liriknya dia pernah dilarang di TV. Jadi dia tidak mau orang meneliti teksnya, liriknya dia sendiri. Dia tahu liriknya bisa jadi penting karena dilarang pada waktu itu. Jadi dia tahu liriknya jadi penting. Dan kalau liriknya tidak penting, kenapa komposer, pencipta lagu memilih
lirik itu, yang spesifik pada lagu itu, daripada lirik yang lain. Jadi liriknya sangat penting, tapi dalam konteks yang kita tidak tahu. Misalnya ada lirik yang penting buat menyanyi oleh lelaki pada perempuan, tapi ada lirik yang penting buat menceritakan sesuatu dalam keadaan sosiopolitik, seperti lagu Rhoma Irama. Jadi banyak arti, banyak makna dalam liriknya, dan biasanya ada 2 makna atau lebih. Jadi bukan satu, ada double meaning di dalam liriknya semua yang disembunyikan, karena tidak mau bicara dengan langsung, tidak mau bicara sesuatu dengan langsung, jadi makna disembunyikan. Nah, tentang dangdut dan dangdut yang mana? Karena sekarang banyak dangdut. Di bab ke-8 saya fokuskan pada dangdut lokal, dangdut daerah. Di semua daerah ada dangdut sekarang, dalam bahasa daerah, dengan gaya sendiri, dan tidak sama dengan dangdut nasional, dangdut Jakarta misalnya. Mereka sudah punya otonomi daerah melalui musik. Jadi itu sangat penting buat demokrasi ya, menurut saya. Kalau Indonesia banyak suku etnis, kelompok, ideologi, interest dalam kebudayaan, itu bisa jadi konflik, tapi bisa jadi persamaan juga. Kita bisa mengerti orang lain melalui musik, bisa maklum yang mereka ingin masukkan dalam culture mereka, kebudayaan mereka sendiri melalui musiknya. Jadi kita harus lihat semua dangdut itu. Dari situ bisa baru mengerti orang lain. Kalau tidak ada musik, mungkin saya tidak akan ke Indonesia. Waktu tahun 85 tidak, mungkin tanpa musik saya tidak akan tertarik pada Indonesia. Tapi karena musik saya bisa duduk di sini bicara dengan orang pintar, orang intelek yang ada di ruangan ini, dan kita saling maklum melalui musiknya. Ya mungkin saya ingin nambahin bahwa masalah lirik memang selalu ada, ya ini kembali lagi ke konteks dari lagu itu sendiri sebetulnya. Kalau kita lihat di negerinya Bang Andrew sendiri dengan blues, Anda perhatiin nggak lagu awal-awal blues itu juga ya mungkin hampir sama dengan lirik lagu-lagu dangdut. Jadi kaum marginal yang tertindas, yang ada mereka bisa bernyanyi bahwa dalam keadaan yang tidak berdaya, kemudian lewat mesin orang kaum kulit putih segala macam, itu tertuang semua dalam lirik yang mungkin tidak seperti Anda andaikan tadi, seperti lirik Leo Christie yang kadang-kadang kita nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Tapi untuk komunitas akar rumput seperti halnya dangdut itulah yang mungkin sangat apa ya, sangat dekat gitu. Ya misalnya tagline "Ku tunggu jandamu" itu kan, itu hal-hal yang sangat kita lihat kalau kita di belakang mobil selalu ada gitu, "Ku tunggu jandamu", kemudian senyummu merobek kantongku gitu misalnya kan. Itu kan adalah bagaimana orang-orang menengah ke bawah itu mengalami hal-hal semacam itu gitu loh. Ketika mereka juga harus memikirkan bagaimana harus berpacaran dengan janda kaya gitu, biar ada subsidi uang dari sana untuk bisa menunjukkan kehidupan. Itu tertuang dalam lagu-lagu dangdut sebetulnya. Itu nyata, real, bukan rekaan dari pencipta lagu itu. Mungkin Pak Dram juga
ada tujuannya bikin cinta sampai di sini. Itu bukan hanya rekan-rekan apa habis tidur kemudian bikin lagu, gue bikin lagu-lagu galau apa segala macam seperti anak-anak di Twitter gitu ya. Itu ini semua gitu. Jadi kalau menurut saya dalam penulisan lirik itu ada lirik yang seperti itu yang benar-benar real, kemudian ada lirik yang dengan pemahaman yang ya kalau mungkin tadi Bang Chandra mengatakan Leo Christie gitu yang adalah sosok ideal untuk penulisan lirik. Ya untuk dangdut mungkin hal itu akan berbeda ketika Bang Haji membuat lagu tentang hak asasi misalnya di tahun 77 ya. Kemudian juga lagu rupiah yang dilarang oleh yang baru saja meninggal kalau nggak salah kemarin ya, Pak Sudomo ya. Ya mungkin lagi diinterogasi sekarang di yang lain, kenapa lagu rupiah dilarang? Kalau rupiah dilarang kan itu uang transaksi kita gitu, kenapa mesti dilarang? Kan sebetulnya kalau kita pahami lirik-lirik lagu rupiah itu kan Bang Roma maksudnya bagus gitu, bahwa rupiah itu membuat saudara menjadi musuh, pertumpahan darah. Dan itulah juga sekarang yang terjadi saat sekarang ini, dan lagu itu masih relevan. Semuanya serba rupiah gitu sekarang kan, apapun gitu. Nah, hal ini memang ya kalau kita akan melihat ecek-eceknya sebuah lirik atau lirik yang mungkin ideal, itu tidak akan ada akhirnya diskusi semacam ini. Memang itu ada ini-ininya sih. Dan gak mungkin juga enter Indonesia Raya dibikin seperti lirik yang apa gitu. Iya kan? Jadi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lagu anthem nasional seperti ini, lagu yang menghibur, ya lagu-lagu dangdut ini kan menghibur orang dari keseharian. Mereka ingin keluar dari satu rutinitas yang ya banyak ya orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Mereka tinggal di bawah jembatan gitu, seperti yang sudah disenandungkan oleh Bang Andrew tadi, lagu gelandangan ya. Terus diterjemahin sebagai blues ya. Jadi sebetulnya sih memang ada persamaan antara blues dengan dangdut. Dan kalau dibilang sekarang mungkin begitu banyak ragam dangdut ya, di Amerika sendiri juga Taylor Swift juga country gitu loh. Mungkin akan tidak bisa disamakan Taylor Swift dengan eranya katakanlah Johnny Cash misalnya, ataupun yang sebelumnya paling awal Woody Guthrie misalnya, atau Peter Seeger dan lain-lain. Karena musik itu selalu akan terjadi pergeseran gitu. Musik akan terjadi pergeseran dengan kekinian gitu. Tapi barang-barang tetap ada gitu. Nah, dangdut itu tetap ada gitu. Jadi mulai dari zaman Munif Bahasoan gitu ya, Elia Kadam dengan orkes Melayu Sinar Kemala dan banyak sinar-sinar yang lain ya, itu tetap ada benang merahnya gitu. Kalaupun sekarang ada dangdut koplo ataupun ada house dangdut apalah segala macam, ya itu memang adalah salah satu bentuk yang bergeser seiring dengan entah itu kemajuan teknologi ataupun kemajuan-kemajuan yang lain dari sebuah zaman gitu. Jadi mungkin itu saja. Buat saya dangdut menariknya justru seperti ditulis dalam buku Dangdut adalah kontradiksinya itu. Kita misalnya lagu Oma yang sangat berdakwah, Mira Santika gitu, tetap bisa kita nyanyikan sambil kita minum, sambil kita melakukan itu bisa kita menyanyikannya. Iya kan? Jadi antara lirik sama atau antara syair dengan goyang dan dengan apa yang kita lakukan pada saat itu bisa bertentangan. Yang saya menemukan banyak sekali komentar mengenai kontradiksi-kontradiksi ini dalam buku Bung Andrew. Apakah Anda mau mengomentari lagi mengenai bagaimana sebetulnya sebuah syair yang maknanya sama sekali dinikmati, tapi maknanya sama sekali bertentangan gitu dalam masyarakatnya? Ya, dalam musik dangdut dan banyak musik komersial yang lain ada banyak kontradiksi. Ini musik rakyat, tapi yang jadi produser, yang menjual musik itu perusahaan. Ya, mereka punya motif profit. Jadi mereka ingin dapat profit. Kalau orang yang dengar lagu ingin dapat, ya seperti Pak Denny bilang, mungkin
ingin menghilangkan stres melalui musik. Jadi motifnya beda. Mereka tidak cari profit dari musik. Mereka keluar uang untuk mendapat sesuatu. Kalau yang produsernya, dia dapat uang dari mereka. Jadi motifnya lain. Itu kapitalisme. Motifnya lain. Jadi dasarnya kontradiksi dari situ. Mengenai musik yang orang bisa joget atau juga bisa yang punya lirik yang melankolis, itu hipotesa saya karena begini. Kalau kita lihat proses produksi untuk membuat lagu dangdut, ada banyak orang, ada produser, ada pencipta lagu, ada musisi, ada pencipta lirik, terus ada engineer, sound engineer, ada banyak produser sebenarnya, bukan satu saja. Produsernya artinya dia yang melihat konsumsi, terus dia membentuk lagu supaya akan bisa dibeli, akan bisa laku. Nah, yang bikin lirik, ada yang ambil lirik yang pada waktu itu lagi laku. Misalnya Jablay pada waktu itu. Jablay itu jarang dibelai, atau janda dibelai atau apa. Jadi itu lagi hot pada waktu itu. Jadi mereka ingin masukkan kata itu dalam lagunya. Terus musisi dan produser ingin bikin lagu yang akan hot juga, yang akan menarikkan orang, akan laku. Jadi dia ambil lagu yang pada waktu itu sangat populer. Buat film itu, film Mendarat Dangdut pada waktu itu, pas buat adegan yang dalam filmnya. Jadi ada film juga yang bisa bikin lagu yang populer. Jadi banyak orang yang ikut campur dengan proses produksi itu. Karena itu kadang-kadang ada musik yang ramai, lirik yang melankolis, sound yang tidak seimbang dengan lagu dan teks dan segala macam. Jadi karena itu sepertinya kontradiksi, tapi bisa jadi hit. Walaupun kontradiksi, bisa jadi komersial, populer. Itu yang terpenting buat produser. Bukan karena lagu dalam modus minor akan punya lirik yang sedih, akan sama dengan lirik sedih. Dia tidak peduli pada itu. Dia peduli pada komersilnya. Nama saya Ajeng, rumahnya dekat sini. Tadi saya mau berangkat ke Salihara khusus untuk ikut diskusi ini. Teman saya, sahabat saya negur, katanya baju saya sangat dangdut gitu. Saya nggak tahu, mungkin karena sangat kelebihan gitu dan segala macam, tapi saya syukurin. Saya mengambil baju yang paling nyaman aja, yang paling casual menurut saya. Saya juga sangat tidak mampu mengapresiasi dangdut. Nanti setelah berteman, bersahabat dengan teman saya, terus saya baru suka, oh ternyata dangdut memang punya lirik yang bagus. Seperti itu, mungkin karena saya dibesarkan dari radio yang cenderung ke radio Smart FM, radio Mercury Stop FM di Makassar dan segala macam. Lama baru saya bisa memahami dangdut. Saya pikir kalau Bung Denny Sakri saya udah paham.
Saya baru ketemu dengan orang dangdut yang sangat ilmiah seperti itu, bajunya baju kemeja dan kepalanya botak. Profesor pula Pak Andrew. Saya bersyukur Anda membuat sesuatu yang berbeda dari dangdut. Saya juga bangga bahwa kita punya Bang Rhoma Irama yang dicintai oleh ibu saya dan tante-tante saya itu mengidolakan Rhoma Irama, sangat mengidolakan. Pada generasi saya itu kemudian tidak mampu saya apresiasi lagi karena terlalu banyak yang saya tidak mengerti dan tidak pahami, dan juga kalau kata teman saya, dangdut tuh kalau satu lagu tuh enak, tapi kalau sudah 10 lagu tuh kepala pusing. Seperti itu Pak Endro. Saya nggak tahu apakah karena musiknya yang sangat begitu-begitu aja gitu, monoton ya Pak Dadang ya. Iya, sehingga di klub-klub atau di pub yang eksklusif sekalipun dangdut dimainkan tapi cuma 1 atau 2 lagu. Kalau sudah 10 lagu tuh orang sudah pada ngeheng gitu, sudah pada tidak mampu menikmati. Itu kenapa Pak Endro? Harus joget yang Bang Denny ya. Nah itu juga sebenarnya apa hal ilmiah yang ingin ditawarkan oleh Pak Andrew terhadap dangdut. Mungkin ada hal-hal ilmiah yang perlu dipelajari oleh generasi sekarang tentang dangdut supaya kita bisa membuat dangdut itu menjadi masuk akal, make sense gitu. Terima kasih. Selamat maghrib. Saya Hikmat dari Jagakarsa. Mau nanya sama Bang Dhani Sakri dan Bang Andrew terutama. Pertama kasus Inul ya, ada satu segi yang menarik buat saya dulu waktu rame-rame Inul adalah munculan Inul sebagai artis populer dangdut. Buat saya sangat menarik karena dia lebih dikenal atau menjadi populer karena goyangnya. Jadi ada penyanyi dangdut yang populer bukan karena lagu, jadi udah lepas unsur lagunya gitu. Sementara tadi kan pembicaraan saya belum baca dan berniat membaca buku itu jelas, tapi sepertinya kan dari tadi diuraikan betapa pusat studinya berpusat pada lagu, entah musikalitasnya maupun liriknya. Tapi kan ada kasus Inul di mana dia sepertinya menjadi populer bukan oleh tidak lagi lekat dengan lagunya terutama, apalagi dia kan populer tanpa hit. Baru setelah dia populer dan dikritik segala macam, dia mengeluarkan album yang lagunya dia sendiri, dan itu pun sebetulnya lagunya tidak terlalu, kalau mungkin saya bisa dikoreksi, tidak terlalu populer di radio-radio dangdut setahu saya. Jadi betul-betul kemudian dia jadi pengusaha karaoke kan. jadi Inul adalah sosok penyanyi dangdut yang menarik sekali karena dia lepas dari lagunya sendiri. Apakah dia mencerminkan sebuah perkembangan mutakhir dari dangdut, di mana kemudian dangdut tumbuh menjadi sebuah subkultur yang lepas dari musikalitasnya sendiri gitu. Dan itu juga terkait dengan pertanyaan saya lebih lanjut soal dangdut koplo misalnya yang tadi disebut-sebut pantura gitu. Tapi saya lebih tertarik pada ininya, aspek pertumbuhan dangdut koplo di pantura itu pernah dibahas, saya lupa di tanggal berapa, tapi di Kompas pernah dibahas, diulas gitu. Bagaimana para penyanyi-penyanyi yang boleh disebut pasca Inul ini lahir di panggung-panggung organ tunggal dan segala macam gitu ya, dan mereka populer dalam arti bukan hanya panggung kemudian, tapi teknologi memungkinkan modus produksi yang sangat murah dan gampang. Jadi ada aksesibilitas yang meningkat gitu. Jadi ada akses yang sangat meningkat untuk memproduksi dengan murah, dengan kapasitas produksi yang barangkali hanya ribuan kopi, tapi dalam lokalitasnya dia menjadi star, jadi bintang. Dan dalam kebintangan lokalnya gitu di Pantura, mereka kemudian menjadi terlalu sibuk sehingga yang menarik, ada yang nanya kan, Kompas itu nanya ke artisnya itu nggak tertarik mengembangkan kebintangannya itu, misalnya rekaman ke luar negeri, rekaman ke label atau manggung di luar negeri. Enggak, saya sibuk di Pantura katanya. jadi dia tumbuh dan menjadi bintangnya sendiri dengan barangkali 40.000 keping CD, karena kan teknologi CD itu yang memungkinkan produksi yang murah. Dan
mungkin modalnya di bawah 4 juta gitu kalau saya nggak salah, karena sangat mudah gitu, tinggal direkam masternya ala kadarnya, apalagi dengan jenis musik yang juga mengandalkan teknologi kan, tinggal sampling dan segala macam, jadi house, dangdut, koplo dan segala macam, dan kemudian segera dikeluarkan, diproduksi ke direproduksi ke Nah, maksud saya apakah saya merasa bahwa itu cerminan resilience atau tambengnya subkultur dangdut dalam beradaptasi terhadap kemajuan zaman, termasuk teknologi, bagaimana dia dengan mudah beradaptasi dan memunculkan ininya sendiri gitu, progresinya kemajuannya sendiri gitu. Dan saya nggak tahu apakah kajiannya Bang Andrew sampai ke situ, tapi saya ingin tahu komentar. Terima kasih. Berlalu. Bang Andrew, saya Surya Aka. Ada yang manggil Surya Aka Irama. Saya ketua Soneta Fans Club Indonesia Jawa Timur. Karena dangdut ini digemari masyarakat, saya melihat bahwa sangat timpang. Satu sisi digemari masyarakat, VCD-nya juga begitu banyak, pembacakannya juga banyak, tapi buku tentang dangdut itu sangat langka di Indonesia. Karena itu kami sangat apresiasi pada Profesor Andrew yang mempelopori membuat buku dangdut ini, sehingga dangdut menjadi kajian di kampus-kampus di Indonesia. Selama ini kajian yang pernah kami dengar itu justru di kampusnya Profesor Andrew di Pittsburgh ya. Malah di Indonesia nggak ada. Nah, karena itu Bang Roma ketika pergi ke berbagai daerah selalu saya bawa ke kampus-kampus. Jadi seminar-seminar tentang dangdut, tentang soneta dan dakwah dan sebagainya, supaya dangdut bisa masuk di kampus. Salah satu cara untuk sosialisasi dangdut di kalangan intelektual. Nah, saya yakin dengan buku ini, saya juga siap untuk ikut menjualkan di fansnya soneta, karena separuh dari buku ini saya sudah baca yang bahasa Inggrisnya bicara tentang soneta ya. Nah, pertanyaan yang menurut saya penting adalah saat ini ada keinginan dari Bang Haji atau PAMI, Persatuan Asik Musik Melayu Indonesia, itu untuk mematenkan dangdut sebagai musik asli Indonesia. Pertanyaannya apakah mungkin dipatenkan? Dangdut adalah musik asli Indonesia, dipatenkan di UNESCO, apa mungkin ya? Satu mungkin. Yang kedua, kalau disebut dangdut tadi yang Bang Nur tanyakan, apakah dangdut itu dimulai dari tahun 50 atau 60 Candralela Candaleka itu, atau dangdut itu dimulai dari Roma Irama yang soneta yang 70 ya, 11 Desember 70. Kira-kira yang mana yang apa, katakanlah kalau diambil ketegasan gitu, apakah dimulai dari soneta gitu ya, atau dimulai dari sejak Candralela itu? Karena kan ada keinginan juga yang namanya orang Indonesia itu kan juga latah juga. Dangdut juga kepingin diakui Hari Dangdut Nasional, misalnya begitu. Mau ikut-ikutan hari pers nasional, hari tani, hari apalah. Kan ada, tapi memang kenyataan begitu itu. Ada keinginan untuk mengusulkan presiden untuk diakui dangdut musik asli Indonesia dan ditetapkan tanggal sekian sebagai Hari Dangdut. Ya, tapi itu fenomena ya, apapun kita dengarkan ya. Seperti Mbak Ayu tadi bahwa ya sudah, dangdut ini mulai dari dicaci, dimaki sampai digemari dan digilai. Jadi saya kira sekali lagi apresiasi pada Andrew. Terima kasih. Terima kasih. Saya Soleh Muhammad, sama dari komunitas sonetamania.com. Jadi kalau kawan-kawan menginginkan dokumen yang lengkap tentang soneta, bisa dikunjungi di situs sonetamania.com. Prof, saya tertarik dengan buku Prof ya. Pertama sudah baca dalam bahasa Inggris mengenai perjalanan sejarah dangdut. Tapi ada sedikit mungkin yang harus lebih masuk ya menurut saya ketika Prof menyatakan dangdut itu dalam aspek sosial. Itu memang kupasannya menurut saya masih belum terlalu banyak mungkin. Nah, saya
agak susah memang mencari intelektual yang mengamati dangdut, tapi sudah ketemu. Lalu tetangga saya juga, Fahri Ali namanya, beliau tahun 80-an sudah menulis tentang dangdut, tahun 85 kalau tidak salah. Sangat susah dicari. Ada namanya wartawan Republika Muhammad Subarkah juga ada Priyono Wesugogo dari Tempo, tapi hilang, tidak menulis lagi. Nah, alhamdulillah sekarang Pos sudah menulis. Nah, soal dangdut dan aspek sosial politik saya tertarik soal syair-syair Rhoma itu ketika lagu hak asasi ya. Menurut Fahri Ali itu dia bilang bahwa rakyat kecil dulu tahun 77 tidak kenal istilah hak asasi. Ketika Rhoma Irama mengenai hak asasi, maka rakyat kecil itu tahu. Jadi penggiat HAM, media dulu belum mengenalkan istilah hak asasi. Itu tahun 77. Nah, begitu banyak syair-syair, kalau syair-syair politik sosial Rhoma Irama itu memang langsung menurut saya. Dia bicara dengan bahasa yang jelas. Tapi ketika lagu-lagu cinta, dia memang sangat puitis sebenarnya gitu. Banyak lagu-lagu cinta Pak Haji yang relatif, ya menurut saya juga berkelas syair-syairnya. Misalnya lagu soal tabir kepalsuan gitu. Itu sangat luar biasa kalau mungkin kalau kalian tahu. Jadi saya juga mengharap buku-buku ini merupakan agenda awal dari pencerahan dangdut ke depan. Jadi tidak hanya dangdut dari aspek-aspek yang dilihat kaum marginal. Dengan adanya buku Rof ini menjadi jembatan lah, apalagi di forum-forum ilmiah seperti ini bisa lebih diharapkan lebih banyak. Terima kasih. Tapi mungkin kalau memang belum dibahas, mungkin Andrew bisa menjelaskan dari segi seksualitas ya dalam musik dangdut itu kan apakah ada perbedaannya gitu antara era sebelum dan sesudah 98 gitu. Sebelum 98 seolah-olah semua lebih repress, tapi ternyata ada lirik seperti gadis atau janda yang kalau dalam buku Andrew sangat subversive ya. Mungkin bisa dijelaskan soal itu. Ya. Jadi sebetulnya di Indonesia itu semua orang itu tidak dangdut, cuma yang tidak mengaku itu banyak banget karena ya menyangkut masalah harga diri, ya, intelektualitas, kemudian juga masalah wibawa dia dengan pembantunya mungkin kan. Jadi kadang-kadang di rumah itu mulai memutar dangdut ketika pembantu mudik. Barulah dia putar lagunya Reno, Panggabean, Colak-Colek, Zakia, Ahmad Albar, dan lain-lain. Nah ini sebetulnya apa sih yang membuat kita malu dengan dangdut? Karena ada teman saya sini sampai marah, sampai menganggap ini sebagai pencemar nama baik. Muka lu dangdut banget. Itu satu hal yang sangat menghina banget. Kenapa gitu? Apa bedanya kalau mukamu sangat jazz banget? You know jazz itu juga dari kata yang tidak bagus sebetulnya, itu jazz something. Ya, yang sangat berbau dengan seksualitas juga, karena kok saya yang lebih tahu dari orang Amerika ya. Tapi nggak apa-apa, dia juga sok tahu dengan dangdut kan. Jazz itu juga dari istilah prostitusi gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kita menempatkan musik apapun, genre apapun pada tempatnya masing-masing. Karena ya kalau orang selalu mengatakan bahwa dangdut itu adalah konotasinya adalah esek-esek, seksualitas dan lain-lain, ya bisa iya, bisa juga tidak gitu. Di tahun 80-an sempat heboh dengan lagu Salome gitu ya, satu lubang rame-rame. Udah pada ini kan ya yang feminis marah, tapi si pencipta lagunya mulai itu kan orang di loket ngantri satu lubang rame-rame gitu. Loket, iya kan dulu kan masih belum ada 21 waktu itu kan orang masukin tangan ke loket gitu kan. Nah hal-hal semacam itu yang seperti dipaparkan oleh Bang Andrew tadi, double meaning. Dan bagaimana pemusik itu berani di zaman represif itu mengaktualisasikan kejadian-kejadian dalam bentuk lirik. Karena banyak yang tidak berani untuk melemparkan lirik, ya katakanlah selugas Leo Christie misalnya ya. Karena banyak, kalau di tahun 67 ketika Kus bersaudara keluar dari penjara, mereka ngeluarin album To the So-Called The Guilties, ada lagu yang sebetulnya yang luput dari perhatian orang, bahwa lagu itu sebenarnya adalah menyindir Bung Karno sebetulnya. Lagu itu judulnya Poor Clown. Poor Clown itu kalau Anda dengarkan memang agak susah karena Tony Kuswoyo orang Jawa tapi dia bergaya John Lennon menyanyi, dan dia juga sengaja nyanyi itu seperti di suara orang nggak jelas.
Saya yakin bahwa itu adalah untuk menghindari razia sebetulnya, bahwa akan terjadi penggerebekan dan lain-lain. Dan juga kenapa dia bikin lirik bahasa Inggris, saya tahu pasti. Karena kalau dia membuat badut yang menyedihkan, pasti orang bilang ini Bung Karno nih. Pada saat itu mungkin apa dulu namanya ya? Saya belum hidup zaman itu. Yang apa sih, pihak berwajib akan mensensor mungkin ya, kalau judulnya itu adalah badut yang menyedihkan. Makanya dibikin Pur Club. Loloslah lagu protes song Indonesia itu yang ditulis oleh Tony Kuswoyo. Jadi dangdut ini sebetulnya hampir sama dengan musik apapun gitu. Ya, seperti orang mengatakan, banyak orang yang mendengarkan lagu Umi Kalsum mengatakan itu lagu religius, padahal Umi Kalsum karena dia berbahasa Arab disangka religius. Makanya Anda sebagai Muslim ya harus pahamlah arti Al-Quran gitu ya. Jangan mendengar bahasa Arab langsung menyangka itu adalah doa-doa atau kajian-kajian dari Allah gitu ya. Karena banyak lagu-lagu yang musuh juga yang berbahasa Arab dan dipakai untuk belly dance. Nah, kembali lagi ke masalah dangdut didaftarkan sebagai musik asli Indonesia. Saya yakin ketakutan semacam ini ya karena tetangga kita suka nyolong ya. Ya rasa sayangnya apa semua dianggap sebagai. Saya rasa ketakutan itu dari situ, kepanikan dari kawan-kawan di PAMI. Salam untuk Bang Haji mungkin ya, Bang Surya. Mungkin ketakutan itu di situ gitu. Jadi kalau boleh sih, saya senang dangdut tapi kayaknya nggak usah lah kita daftarin ya. Toh orang Amerika tidak mendaftarkan jazz di UNESCO. Toh musik India tidak didaftarkan di UNESCO gitu. Orang juga bebas memainkan musik jazz. Bahkan orang Indonesia memainkan jazz dengan jegok di Bali gitu. Dengan etnis segala macam. Dwiki Darmawan memasukkan jazz, tapi nggak ada protes dari orang Amerika gitu. Dan sebenarnya jazz itu bukan orang Amerika sebetulnya kan. Itu pinjaman dari Afrika ketika budak-budak belian itu datang ke slavery ke Afrika, ke Amerika gitu. Jadi mungkin itu ya sebetulnya yang paling harus yang sangat urgensi adalah bagaimana karya-karya itu didokumentasikan, didaftarkan. Jadi tidak ada lagi hal-hal seperti kredit komposer biasanya di TV dipopulerkan oleh Roma Irama, dipopulerkan oleh Iwan Fals. Tadi ada orang TV, saya ada orang TV One tadi ya. Paling sering tuh kayak dipopuler. Kenapa sih nggak coba googling gitu? Apakah tidak punya waktu? Karena waktu saya pernah nanya ke beberapa TV, kenapa nggak disebut penciptanya siapa? Gitu. Wah kita nggak tahu. Sekarang kan udah ada semua gitu. Anda tinggal klik keyword lagu ini ada keluar semua ini kreditnya komposernya siapa gitu. Apa nggak malu selalu dipopulerkan dulu gitu. Nah itu sebetulnya yang harus kita jaga gitu. Nah ketika lagu-lagu Indonesia di tahun 60 tuh banyak lagu Indonesia yang ditulis NN padahal penciptanya ada gitu. Nggak mungkin ada lagu jadi sendiri kan. Jatuh dari langit kemudian jadi sebuah lagu, nggak ada. Semua pasti ada gitu. Nah mungkin disiplin itu kita mulai dari sekarang gitu ya. Mungkin kita tidak perlu untuk mendaftarkan hal semacam itu, yang cukup kita daftarkan kepada semacam KCI masih ada nggak sih? Atau WAMI atau apalah ya. Yang jelas ada bukti secara otentik bahwa lagu ini ada penciptanya. Mungkin itu saja. Saya lihat Bang Andrew sudah mulai seger ya, akan menjawab yang lain-lain yang lebih ilmiah lagi. Terima kasih. Saya mau jawab ada dua pertanyaan, Intan dan siapa? Hikmat. Dia bilang Inul jadi populer karena gerakan tubuh. Tahu dari mana itu? Itu asumsi ya. Tapi kita tidak punya bukti bahwa Inul jadi populer karena gerakan tubuh. Kalau kita tanya pada penggemar, ada banyak yang kita bisa dapat banyak interpretasi. Lagunya juga enak, terus kostumnya bagus, dan dia mengekspresikan sesuatu yang baru di media nasional. Dia mengartikulasi sesuatu yang baru pada
zaman yang krisis dan yang krisis ekonomi, politik, dan ideologi pada waktu pasca Soeharto. Karena dia jadi populer tahun 2003. Pada waktu itu ada banyak yang berubah dalam keadaan politik dan ekonomi. Jadi orang ingin melihat sesuatu yang baru. Tetapi karena pada waktu itu keadaan sosial tidak stabil, mereka juga ingin melihat sesuatu yang stabil. Apa yang stabil? Gerakan wanita yang seperti itu, yang ada di desa-desa di Jawa, di Sumatera, Ronggeng misalnya, yang kayak gitu, mereka ingin lihat supaya akan merasa lebih stabil, secure, lebih comfort. Karena di luar mereka, di dalam kehidupan mereka semuanya berubah. Jadi kita bisa bilang bahwa Inno itu simbol kestabilan, bukan kehancuran. Itu lain dari interpretasi di koran. Nah, kenapa Inno jadi populer? Ada banyak hal. Dia bukan penyanyi saja, dia bukan penari saja, tapi dia badannya, tubuhnya dimediatisasi oleh TV, oleh rekaman, oleh video. Jadi kita lihat bagaimana representasi itu di TV. Nah, itu yang menjadikan Inno populer. Bukan dia sendiri. Dia sebenarnya goyang ngebor itu tidak begitu spesial, tidak begitu luar biasa kalau dibanding dengan gerakan tubuh penari di Indramayu, di Cirebon, di Subang. Tidak begitu. Tapi karena termediatisasi oleh TV pada waktu itu bisa jadi sesuatu yang aneh. Belum pernah ada di panggung nasional, walaupun Elvi Sukaisi dan Elia Kadam dan banyak penyanyi yang lain juga punya gerakan yang trademark, yang khas, gerakan tubuh. Ada yang juga bilang Inul tidak akan laku tanpa Rhoma Irama. Jadi Rhoma Irama yang menjadikan Inul yang supaya bisa jadi populer. Nah, saya melaporkan itu dalam buku karena kita lihat kronologis itu bukan satu fakta yang menjadikan dia populer atas satu hal. Intan, banyak yang bisa dibicarakan tentang gender, seksualitas, dan tubuh perempuan di dalam konteks dangdut. Daripada Inno, misalnya di daerah Pantura itu, kalau kita lihat dangdut di situ, itu fokusnya bukan perempuan. Ada yang bilang itu fokusnya kepada lelaki yang memperlihatkan maskulinitasnya kepada lelaki yang lain. Jadi mereka memakai perempuan sebagai alat untuk memperlihatkan maskulinitasnya kepada lelaki yang lain. Ada yang pernah menulis tentang itu dalam buku namanya Erotic Triangles. Jadi itu
panggung lelaki bukan panggung perempuan. Ada semacam pertandingan antara lelaki dan lelaki yang lain. Jadi fokusnya bukan perempuan, jangan berfokus pada perempuan tapi pada lelaki. Terus kalau waktu saya wawancarai Elia Kadam almarhum waktu masih ada, saya tanya, bagaimana Inu? Inu, dia tidak apa ya? Dia senang ya bahwa Inu jadi populer, tapi dia nggak begitu suka sama Inu atau tidak mengakui bahwa Inu begitu spesial, itu luar biasa. Terus harusnya bagaimana? Saya tanya, saya ingin tahu harusnya bagaimana dengan polemik ini ya, karena banyak yang marah pada Inu. Matiin TV aja katanya. Jadi itu bukan salah perempuan, tapi lelaki yang bisa lihat atau tidak. Tapi krisis moral, moral panik ya, selalu ada dalam konteks perubahan sosial. Selalu ada, kata Nietzsche ya. Selalu ada moral panic, dan kita harus lihat simbol, misalnya musik, penyanyi yang ada di TV, representasi kebudayaan, supaya bisa cari answer, jawaban. Ya, kita bisa memakai simbol-simbol itu supaya bisa mengartikulasikan sesuatu yang baru, mengekspresikan sesuatu yang baru, atau pakai simbol itu untuk cari sesuatu yang sesuai dengan kebudayaan kita. Jadi kalau kita pakai contoh Inu lagi atau tarian seperti itu bukan simbol erotis tapi simbol kebudayaan. Karena dari dulu sudah ada tarian-tarian seperti itu di desa-desa itu. Jadi itu sesuatu yang sudah lama, yang sudah di sini untuk beberapa ratus tahun lebih. Itu. Ya ada sedikit video 4 menit tadi. Pernah aku melihat
kasih Bung Wendro, luar biasa karena bahkan Raja Dangdut Rhoma Irama menjadi penyanyi pengiring. Saya kira diskusi diakhiri tapi dengan banyak hal yang menarik. Saya ingin ada banyak hal yang menarik tapi saya ingin mengambil satu benang yang buat saya paling menarik. Kita masing-masing punya yang kita bayangkan. Tapi inilah yang saya kira sangat menarik, bahwa dalam bukunya Andrew mengatakan meskipun dangdut adalah musik hibrida, ada Indianya, ada Timur Tengahnya, ada Melayunya, tapi dangdut adalah musik asli Indonesia, yaitu tanpa Rhoma Irama, Elvi Sukaesih, Elia Kadam, Rafiq dan semua yang mengolahnya, dia tidak akan menjadi dangdut. Tapi ini keaslian Indonesia ini juga menarik untuk kita renungkan, karena ada banyak misteri pada dangdut, yaitu bahwa semua kontradiksi ini terjadi di dalamnya. Bagaimana keaslian Indonesia dengan kontradiksi ini berhubungan. Misalnya Inul jadi terkenal justru karena Rhoma Irama mau menekan Inul, itu udah kontradiksi kan. Terus lagu cengeng beatnya riang, lagu dakwah dinikmati di pub atau di pub dangdut gitu. Jadi semua kontradiksi ini berputar-putar yang kita sulit untuk memaknainya jika kita memakai kacamata analitis atau moral. Dan yang perlu direnungkan barangkali adalah bagaimana itu semua menggambarkan keaslian Indonesia. Saya kira kita tepuk tangan lagi kepada buat Bung Andrew dan Bu Denny. Saya ucapkan terima kasih pada para hadirin.